Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qorib Nuryana dengan NIM 28921502544. Prodi Manajemen Sore B dengan mata kuliah di sini Matematika Bisnis dan dosen pengampunya Ibu Irvia Eriza MPD. Saya akan membahas tentang anuitas tugas ujian akhir semester. Pengertian anuitas. Menurut ilmu ekonomi, anuitas merupakan teori keuangan yang berupa serangkaian penerimaan dan pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala dalam suatu periode yang ditentukan. Anuitas terkait dengan perhitungan bunga, yaitu terdapat bunga flat dan efektif. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kreditur membayar sejumlah angsuran setiap periodenya, misalnya dalam setiap bulan atau tahunnya. Bila bunga efektif, yaitu angsuran pokok, diperoleh melalui pembagian jumlah pinjaman dan masa tenor dari kredit. Berbeda dengan anuitas yang memungkinkan angsuran pokok, kreditor dihitung berdasarkan pengurangan total angsuran dengan hasil bunga anuitasnya. Sederhananya, bunga anuitas ini akan membuat jumlah angsuran sama seperti setiap periodenya. Hanya saja komposisi bunga dan pokok angsurannya akan terus berubah secara periodik. Di satu sisi, anuitas bukan hanya soal kredit bunganya saja, namun anuitas juga digunakan dalam hal asuransi. Rumus bunga anuitas. Anuitas sama dengan SP kali I kali 30/360. Keterangan. Di sini SP-nya saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya. I suku bunga per tahun. 30-nya ini jumlah hari dalam sebulan. 360 jumlah hari dalam setahun. Namun rumus perhitungan anuitas ini dikembangkan lagi untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan berdasarkan rumus anuitas menjadi P kali I kali 1 tambah I kali T per 1 tambah I T minus 1. Perangan P di sini adalah pokok pinjaman, I-nya adalah suku bunga, dan T-nya adalah periode kredit. Saya mau ke slide berikutnya. Contoh, Pak Banu meminjam uang di bank sebesar 10 juta. Bunga pinjamannya adalah sebesar 2% dengan perhitungan waktu pembayaran selama 3 tahun. Rumus yang digunakan untuk menghitung bunga anuitasnya adalah A sama dengan anuitas, M-nya di sini besaran pinjaman pokok, I-nya 2% per bulan, N-nya 3 tahun atau per 36 bulan. Maka A-nya di sini 200.000 dikali 2, 2.309.887.734. Yang sama dengan 1,03988734. A-nya di sini 329.328,525. Terus A-nya sini 392.328,53. Dengan sistem ini, maka jumlah cicilan atau total angsuran yang harus dibayar oleh Pak Banu setiap bulannya adalah 392.328 perak. Ini ada rencana pelunasan pinjaman. Bulan pertama, pinjaman awal bulan ke-1 sama dengan 100.000. Dibayar anuitas ke-1 sama dengan A1 sama dengan Rp21.850. Bunga 3% sama dengan 0,03 kali 100.000 sama dengan 300.000. Angsuran bulan pertama di sini sama dengan A1 sama dengan Rp18.850. Bisa pinjaman akhir bulan ke-1 sama dengan 100.000 dikurangi 18.850 sama dengan sini totalnya Rp81.150. Bulan kedua, pinjaman awal bulan kedua sama dengan Rp81.150. Dibayar anuitas kedua sama dengan A2 Rp21.850. Bunga 3% sama dengan 0,03 kali Rp81.150 sama dengan Rp2.434,50 perak. Angsuran bulan kedua sama dengan A2 Rp19.415,50 perak. Sisa pinjam akhir bulan kedua Rp81.150 dikurangi Rp19.450,50 perak sama dengan Rp61.734,50 perak. Ini ada bulan ketiga, pinjaman awal bulan ketiga sama dengan Rp61.374,50 perak. Dibayar anuitas ketiga sama dengan A3
Rp21.850 bunga 3% sama dengan 0,03 kali 61.374,50 perak sama dengan sini 1.852,4 perak. Angsuran bulan ketiga sama dengan A3. Di sini 19.970,96 perak. Sisa pinjaman akhir bulan ketiga 61.734,50 dikurang 19.997,96 perak sama dengan 41.736,54 perak. Untuk bulan keempat di sini pinjaman awal bulan keempat sama dengan 41.734,54 perak. Dibayar anuitas keempat sama dengan A4. Ini 21.850 ya. Bunga 3%, 0,03 kali 41.736,54 perak. Sini sama dengan 1.252,10. Angsuran bulan keempat sama dengan A4 20.597,90 perak. Kita pinjaman akhir bulan keempat 41.736,54 dikurang 20.597,90 perak sama dengan di sini 21.138,64 perak. Untuk bulan yang kelima, pinjaman awal bulan kelima sama dengan 21.138,64 perak. Bunga 3% di sini sama dengan 0,03 kali 21.138,64 perak. Sama dengan 634,16 perak. Dibayar anuitas kelima sama dengan A5 21.772,80 perak. Nah, sisa pinjaman akhir bulan kelima di sini lunas. Sambung ke slide berikutnya. Di sini ada perhitungan anuitas. Sebuah pinjaman akan segera dilunasi dengan sistem anuitas bulanan. Jika besar dari angsuran sebesar 85.000 dan bunganya sebesar 315.000, maka tentukanlah berapa jumlah dari anuitas tersebut. Jawabannya sini diketahui AN-nya 85.000, BN-nya 315.000. Ditanya AN. Jawab AN-nya plus BN. AN 85.000 tambah 315. Jadi totalnya sini 400.000 rupiah. Jadi jumlah dari nilai anuitas dari soal di atas ialah 400.000. Nah, di sini ada perhatikan tabel berikut. Ini ada sisa utang, pembayaran pokok, pembayaran bunga, jumlah angsuran, dan sisa pokok. Nomor pertama di sini ada 12 juta, pembayaran pokoknya 954,991 perak. Pembayaran bunganya 100.000, jumlah angsurannya 1.054,991 perak. Sisa pokoknya 11 juta 45.000,009 perak. Yang nomor 2 di sini ada 11 juta 45.009 perak. Pembayaran pokoknya 962,946 perak. Pembayaran bunganya 92.042 perak. Nah, jumlah angsurannya 1.054.991 perak. Dan sisa pokoknya di sini 10.082.060 perak. Terus sampai bawah di sini ada 1.046.272 pembayaran pokoknya 1.046.272 dan pembayaran bunganya 17.366. Nah, jumlah angsurannya 1.054.991 rupiah dan sisa pokoknya di sini 1.046.272 perak. Untuk totalnya di sini 12 juta pembayaran. Ini total untuk pembayaran pokok. Pembayaran bunganya di sini 659.888 rupiah ya. Jumlah angsurannya untuk totalnya di sini ada 12.659.888 perak. Kita sambung ke slide berikutnya.
Di sini ada anuitas yang dibulatkan. Dalam transaksi perbankan, pembayaran pinjaman baik menggunakan sistem anuitas maupun lainnya, nilainya bulat. Oleh karena itu, biasanya anuitas dibulatkan ke atas atau ke bawah dengan kelipatan berdasarkan persetujuan si penerima utang dengan pihak perbankan. Dengan tujuan agar pembayaran mudah untuk dilaksanakan. Misalkan anuitas dibulatkan ke atas atau ke bawah dengan kelipatan 1 juta atau 100 dan lain-lain. Jika anuitas dibulatkan ke atas, maka misalkan anuitas dibulatkan ke atas atau ke bawah dengan kelipatan 1000 atau 100 dan lain-lain. Jika anuitas dibulatkan ke atas, maka terjadilah kelebihan pembayaran. Sebaliknya, jika anuitas dibulatkan ke bawah, maka akan terjadi kekurangan pembayaran. Nah, kelebihan ataupun kekurangan pembayaran tersebut akan dihitung pada pembayaran anuitas terakhir. Kita sambung slide berikutnya. Jadi anuitas yang dibulatkan ke atas. Setiap bilangan yang akan dibulatkan ke atas dalam puluhan atau ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan lain-lain, selalu ditambah satu dari nilai sebelumnya. Lambang untuk pembulatan anuitas ke atas adalah AN+. Nah, di sini rumus nilai lebih. NL sama dengan A1 tambah A1 kali daftar nilai akhir NT kolom is persen baris. Yang di sini minus 1 kurang M. Adapun rumus lain dengan catatan NL sama dengan L tambah L kali daftar nilai akhir NT kolom 1 persen baris N minus I. Maka rumus besarnya anuitas terakhir adalah AT sama dengan AN minus NL. Keterangan NL di sini nilai lebih, AI-nya angsuran 1, AN plus di sini anuitas dibulatkan ke atas. AN-nya anuitas, L-nya AN plus dikurang AN. Nah, untuk yang AT-nya di sini berarti anuitas terakhir. Ini ada anuitas dibulatkan ke bawah. Setiap bilangan yang akan dibulatkan ke bawah dalam puluhan, ratusan, ribuan, dan lain-lain tetap dari nilai sebelumnya. Lambang untuk pembulatan anuitas di bawah adalah AN kurang. Rumus nilai kurang anuitas NKM minus A1 tambah A1 kali daftar nilai rente kolom I persen baris N minus I minus 1. Rumus nilai kurang anuitas jika K sama dengan AN kurang AN minus NK, K tambah K daftar nilai akhir rente kolom I persen baris NI. Keterangan di sini NK nilai kurang AE angsuran 1, AN-nya di sini anuitas dibulatkan ke bawah. Nah, ini anuitasnya AN minus atau AN minus juga dalam kurungnya. Nah, di sini ada contoh suatu pinjaman sebesar 20 juta akan dilunasi dengan anuitas tahunan dengan suku bunga 6% tahun selama 20 tahun. Jika pembayaran anuitas dibulatkan ke atas dalam puluhan ribu, tentukan pembayaran anuitas terakhir. Jawab. Kita gunakan rumus NL sama dengan L tambah L kali daftar nilai akhir NT kolom I persen baris N minus I. Diketahuinya di sini M 20 juta. Nah, I-nya 6% per tahun dan N-nya 20 tahun. Nah, di sini ANM kali tabel anuitas kolom 6% baris ke 20 sama dengan 20 juta dikali 0,087185557 nah, sama dengan 1.743.691,14 perak. Dibulatkan puluhan ribu ke atas AN plus. Nah, di sini sama dengan 1.750.000. L-nya di sini AN tambah dikurang AN sama dengan 1.750.000 dikurangi 1.743.691,14 perak sama dengan 6.308,86 perak. Berarti sini cuma 6.308,86 perak. NL sama dengan L tambah L kali daftar nilai akhir rente kolom I persen baris N I sama dengan 6.308,86 perak sama dengan ditambah 6.308,86 kali daftar nilai akhir rente kolom 6% baris 19. Nah, berarti di sini 6.308,86 ditambah 6.308,86 kali 35
1.788.559.1204 sama dengan di sini 232.075,14 perak. Untuk analisis terakhirnya di sini AN kurang EL sama dengan 1.743.691,14 perak. Dan di sini kurangi 232.075,14 perak sama dengan atau totalnya di sini 1.511.616 perak. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf tentang materi anuitas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.